Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Al-Muzammil ayat 4. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama dan Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, para pemirsa TV Aswaja yang berbahagia, para pecinta seni baca Al-Quran yang saya cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita dari pimpinan Pusat Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, pimpinan Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Muhyiddin Zan MAG, menyajikan, yaitu memberikan pembinaan teori atau pola dasar seni baca Al-Quran. Kalau kerennya itu kan MTQ, itu tilawatil Quran. Dan alhamdulillah, dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kami yang ada di sini, alhamdulillah kami berempat bersedia untuk memberikan pembinaan teori seni baca Al-Quran. Perlu diketahui bahwa di Indonesia musabaqah tilawatil Quran telah berkembang pesat, sehingga pimpinan Pusat Jam'iyatul Qurra wal Hufadz merasa terpanggil untuk memberikan pembinaan. Karena musabaqah tilawatil Quran dari mulai tingkat kecamatan sampai ke wilayah, sampai ke provinsi dan nasional. Nah, kenapa masyarakat kita ini masih belum paham tentang apakah itu ilmu nahwu? Maka perlu kami sampaikan bahwa di dalam tilawatil Quran itu ada panduan untuk belajar lagu-lagu Al-Quran. Namanya ilmun naghum, naghumul Quran. Nah, naghumul Quran ini hanya diadakan mata kuliah di PTIQ, Perguruan Tinggi Al-Quran, dan di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ. Namun kali ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa ilmu naghum itu adalah perlu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Karena kita selaku umat Islam itu mempunyai kewajiban untuk mensyiarkan Al-Quran. Maka bagaimana kita mensyiarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu? Maka inilah dengan tilawah, dengan lagu. Maka kata Rasulullah, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah termasuk golonganku orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan lagu. Dan di sini ada dua macam. Pertama, lagu itu dengan tartil. Kedua, dengan tausyikh. Kedua adalah dengan mujawad. Jadi ada dua versi dalam mempelajari lagu-lagu Al-Quran ini. Jangan kecil hati bagi orang yang bukan zawil aswat. Apakah itu zawil aswat? Zawil aswat adalah orang yang memiliki suara indah. Nah, bagi orang yang tidak mempunyai suara indah, maka dia bisa belajar lagu-lagu Al-Quran melalui tartil atau murattal. Nah, ini dia yang dinamakan bitajwid wan naghum. Bagaimana kita mempelajari tartil? Tartil itu adalah membaca dengan santai, membaca dengan
model Syekh Khalil Mahmud Al-Husari yang sudah dipakai panduan di dalam musabaqah hifdzil Quran sampai ke tingkat nasional. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya tartil atau murattal. Nah, yang kedua adalah dengan mujawwad. Mujawwad ini adalah lagu-lagu Al-Quran yang pelan. Jadi pada saat membaca Al-Quran itu dengan mujawwad, dengan lagu-lagu Al-Quran, nadanya bisa dari nada qoror, jawabul jawab, sampai jawabul jawab yang paling tinggi. Nah, itu ada di mujawwad. Tapi kalau di dalam murattal itu hanya sekedar qoror atau nawah, kemudian paling tinggi dijawab, tidak ada jawabul jawab. Nah, oleh karena itu marilah kita contohkan bagaimana dalam membaca tilawah dengan nagom. Yaitu pertama kita akan mencoba dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ayat pertama itu nanti akan memasuki nada kedua, yaitu nawa. Jadi kita mulai dari tawud dan basmalah itu adalah bayati qoror, yaitu nada dasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dan basmalah adalah nada dasar. Di dalam ilmu nagom disebut nada qoror. Kemudian yang kedua yaitu nada kedua, nawa, masuk ke dalam ayat surah Al-Ma'un ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Silakan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Iya, ini adalah nada kedua. Dalam ilmu nagom namanya nawa. Kemudian nada ketiga disebut syuri. Sebenarnya syuri ini adalah nama lagu tersendiri. Namun ungkapan daripada suara syuri itu identik dengan nada ketiga bayati. Jadi bagus kalau syuri dimasukkan ke nada ketiga. Begitu. Ayatnya yaitu ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sama-sama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Akhiran daripada yatim tadi adalah ciri khas daripada syuri. Kalau tidak belajar, tidak bisa. Oleh karena itu, syuri mempunyai ciri khas. Di akhiran-akhiran ayatnya, maka kita harus ulangi lagi supaya pemirsa lebih paham. Coba kita ulangi dari fadzalika. 1, 2, 3. Fadzalikal ladzi yad'ul
nada jawab adalah nada keempat. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. Ya, jadi di dalam menyampaikan mat adit di sukun itu memang perlu latihan. Kalau kita jarang latihan, maka akhirannya akan kepanjangan. Ya. Selanjutnya adalah jawabul jawab. Ya. Jawabul jawab ini nada yang ke-5. فويل للمصلين. Sama-sama. فويل للمصلين. Bagus. Kemudian setelah jawab nada ke-6-nya disebut jawab syuri. Sama dengan yang tadi. Itu syuri asli. Sekarang jawab syuri. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Coba. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ya, itulah ciri khas daripada syuri. Akhirannya ada gelombang suara, kata Syekh Helbawi, namanya zakhrofah sautiyah. Jadi ada suara yang seperti ada runcing, babu runcing yang ada di dalam. Jadi kalau kita tidak latihan, maka dia tidak akan keluar zakhrofah sautiyah. Jadi memang nadanya itu bertahap ya, level dasar, suara pelan, naik satu tingkat, agak naik lagi, terus naik lagi, Ya. paling atas. Paling atas. Jadi seperti Yang paling atas ini adalah nada ketujuh. Iya. Ya. Sama dengan kita belajar vokal ya, do re mi fa sol la si do kan itu ada patokan nadanya. Ini pun dengan melantunkan ayat suci Al-Quran ternyata memang kalau kita Ada kemiripan. belajar Sama. ada sama ya, Ada hampir kesamaan. mirip. Rendah, naik sekali ya. Ya. Jadi begitu. Sekarang kita lanjutkan nada ketujuh. Nada ketujuh ini jawabul jawab yang paling tinggi. Bahkan kata Kiai Azra'i, pelatih dari Medan, pelatih nasional, pelatih internasional, beliau mengatakan di dalam bayati ketujuh ini harus dilatih, harus mantap. Di dalamnya ada ayat Al-Quran, ada suara tinggi, ada tajwid, ada nafas. Oleh karena itu kita coba bagaimana melantunkan bayati jawabul jawab yang ketujuh ini dengan sempurna. Bagaimana untuk mendapatkan mumtaz. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
Allah, subhanallah. Sama-sama. Ya kita coba. Subhanallah. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Subhanallah, ini luar biasa. Udah harus siap-siap, tenaga, nafas ditahan, dan konsentrasi. Subhanallah Umi, ini nada yang paling tinggi, terakhir puncak dari Bayati. Bayati. Ya, demikianlah para pemirsa yang kami muliakan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini juga di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah والرضا والعناية والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.